Selanjutnya untuk materi yang akan datang, ya ini materi kedua yang akan diberikan oleh Bapak Kepala Dinas Kominfo tentang Perbub 28. Monggo Bapak dipersilakan. Baik, saya mungkin tidak terlalu detail ya, karena tadi saya lihat Bu Elis hampir sama sebetulnya. Jadi karena perbub saya ini juga majunya ya Perki 1 2018. Cuman begini Pak Sek, Bu Sek, mulai saat ini, bukan mulai saat ini ya, sebenarnya harusnya sudah sejak Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu ada, dan utamanya sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu ada, kita sudah harus berpikir mengarah ke keterbukaan informasi publik. Kenapa saya katakan itu? Latar belakang lahirnya Undang-Undang Desa itu ada azas yang melatar belakanginya. Satu, saya ingat azas apa? Rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi itu adalah dengan azas itu akhirnya ada pengakuan dari pemerintah pusat bahwa desa itu punya kewenangan berdasarkan hak asal usul. Ya, hak asal usul. Kewenangan hak asal usul itu apa? Kewenangan mengelola TKD, kewenangan mengangkat perangkat dan sebagainya. Di samping itu ada kewenangan yang muncul karena ada azas subsidiaritas, yaitu azas kewenangan lokal berskala desa, sehingga panjenengan berwenang untuk mengelola semua sumber daya pendapatan di desa. Dan pemerintah pusat ini konsekuen, kewenangannya dikei, anggarannya juga dikasih, kan gitu ya. Maka sejak lahirnya Undang-Undang Desa, akhirnya muncullah apa yang selama ini dinanti-nanti oleh desa tiap tahun, yaitu dana desa dan ADD. Kalau tidak ada dana desa, tidak ada ADD. Coba desa jenengan ini kira-kira kayak apa? Paling sing daftar perangkat kau ono, ya kan? Kayak zaman dulu. Apalagi sekarang ada lagi pemerintah kabupaten itu memberikan BK desa. Taman rame dengan BK desanya, akhirnya ada Taman Ganjaran yang sekarang Taman Ganjaran itu per tahun penghasilannya berapa Pak Sek? 2M. Mbok. Luar biasa kaya rayanya. Iya kan? Kenapa? Karena anak corona, wali corona hilang ya wis aman Pak Sek. Oleh karena itu, sejak saat itulah maka pemerintah desa itu juga jadi sesuatu yang seksi untuk setiap orang pengen lihat. Makanya kalau ibaratnya ya ibarat perempuan desa, gadis desa yang cantik dan seksi. Nah, gitu ya. Barakuda pengen delok, ono apa sih itu? Mergo seksi. Kalau enggak seksi, makanya saya mengibaratkan sebagai ini seorang perempuan, karena kalau seorang laki-laki gitu kayak camat misalkan ya, makan ya gak seksi, gak ono wong sing pinero ya. Oleh karena banyak orang pengen tahu, maka jawabannya adalah ya kita harus aturan main ini kita pedomani dan kita lakukan. Bapak dan Ibu sekalian, kalau ngomong keterbukaan informasi publik, untungnya di Undang-Undang Nomor 14 2008, di Perki 1 2018 itu masih memberikan ruang bagi kita. Tidak semua informasi itu bisa dibuka secara terbuka. Ya, tadi Bu Elis mengatakan
prinsipnya semua informasi itu terbuka, tapi ada yang dikecualikan. Nah, di undang-undang ini di pasal 17 itu ada beberapa pengecualian yang menurut saya ini adalah bentuk cover atau ya kalau ini gadis itu masih pakai baju gitu loh ya, pakai apa, daster lah camat ya, daster itu ya itu tadi ada pasal 17. Nah, Perbub 28 ini ya, Perbub 28 ini juga saya susun, ini juga saya ingin memberikan proteksi secara tersirat terhadap teman-teman di desa kalau ada yang minta informasi. Ini adalah bentuk proteksi yang diatur di Perbub. Apa lihat ini ya. Pemohonan informasi dapat dilakukan secara perseorangan maupun lembaga atau badan. Secara perseorangan datang ke desa boleh, lembaga mengatasnamakan LSM, mengatasnamakan media boleh. Ya, kemudian pemohon perseorangan diwajibkan untuk memberikan salinan identitas, harus ada KTP-nya, SIM dan sebagainya. Dalam hal pemohon informasi selain perseorangan harus dilengkapi salinan akte pendirian, surat keterangan, terdaftar dan sebagainya. Itu kalau selaku organisasi. Permohonan informasi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan beretikat baik. Ini dijelaskan di angka 5. Yang tidak dilakukan bersungguh-sungguh, tadi saya sempat tersirat disampaikan oleh Bu Elis. Itu apabila permohonan minta dalam skala besar, kan gitu ya, dengan tujuan tidak jelas. Yang nomor 7 saya melihat, ini bentuk proteksi kita. Pemohon informasi publik dengan tujuan untuk pengkajian, analisa dan sebagainya, biasanya kan gitu alasannya ya kan. Saya minta informasi ini untuk kajian apa gitu ya. Harus melampirkan TOR, KAK. Nek gak nggawa iki Pak, gak usah dilayani. Sampean bisa ngomong, lho kok iso kan iki lho Perbube ngomong ngono. Gitu ya. Kalau ada, misalkan ada LSM minta data ini, sampean minta itu gaya apa? KAK-mu ndi? Tujuanmu apa? Dia biar bikin TOR atau KAK. Kemudian kalau dia tidak bikin, ya sudah, nggak usah dipenuhi. Maka itu bisa panjenengan jawab, panjenengan masukkan klausul ini bahwa kami tidak bisa memenuhi permintaan saudara karena Anda tidak melengkapi ini. Pokoknya harus dijawab tertulis karena dia masih tertulis. Pemohon di angka 8. Pemohon informasi publik dengan maksud dan tujuan sebagai bahan dari partisipasi masyarakat harus memenuhi kriteria penguasaan permasalahan yang dimohon, latar belakang keilmuan, keahlian. Jadi contohnya begini, ini sakjane kan mau kan ngengel-ngengel ya kan, ngengel-ngengel. Nanti sampai nanti ada yang minta, ya tanya ini, awakmu, contoh misalkan gini, saya analogikan tadi adalah sebagai seorang gadis ya, yang seksi. Terus ada tanya, saya irunge iku operasian apa tidak, misalkan begitu, asli apa enggak, tanya aja, dilihat aja latar belakang keilmuan. Kok niki ahli bedah plastik kok tanya irunge iku asli apa tidak, itu analoginya, contohnya. Jadi kayak gini, LSM itu setahu saya itu ada bidang-bidang tugasnya atau bidang pengabdiannya. Walhi itu di bidang lingkungan hidup, ya kan? Ada yang pemberdayaan apa? Ya kalau dia nggak cocok dengan itu, sama bisa berlindung di pasal Perbub ini. Lah kok saya kalau
dia nggak setuju dengan ini, ya itu gugatan ngono lo nang di MA. Gitu aja enak ya kan. Pasal ini batalkan dengan sana, digugat sana. Kalau nggak setuju dengan pasal ini. Tapi faktanya Perbub kita ini sudah melalui kajian klarifikasi oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Berarti gak apa-apa kan ini masuk. Itu logikanya. Maka Bapak Ibu, nanti kalau ada permohonan informasi yang mengatasnamakan siapapun, pelajari Perbub 28. Hindari penyelesaian dengan cara ngopi bareng dan 86. Karena ini mengedukasi juga kepada mereka. Dan jangan lupa sebagai bentuk pertanggungjawaban dia nanti, dia kan biasanya minta kan dalam rangka kajian dan sebagainya. Setelah misalkan dia memenuhi syaratnya ini, sampai kasih informasi, tagih mana kajianmu, hasilmu. Ya, tagih. Kajianmu mana? Katanya minta informasi dalam rangka untuk memberikan kajian masukan ke kita. Minta itu. Kalau dia hanya tidak sungguh-sungguh, dia hanya tujuannya adalah mengarah ke keuntungan pribadi, dia pasti tidak akan bisa membuat kajian. Itu ya. Alhamdulillah untuk tahun ini mungkin karena corona atau bagaimana sepi ya sudah ya. Ada nggak yang dia? Enggak, ini tanya aja apa tertulis, Pak? Tanya saja. Kalau tanya aja berarti konteksnya bukan konteks permohonan informasi dokumentasi. Kalau dia minta dokumentasi apapun, aturan main ini yang harus dipakai. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu gopo. Yang sudah kemarin kan begitu kuat, wis gopo kabehnya. Ya Mas Jari ya. Wopo akhirnya wes ayo wes ngopi 86. Aku saya dengar ono sing kena 10 juta, ada yang 15 ya kan. Nah, padahal itu tadi. Kalaupun ini kita sampai disengketakan di sana, nun sewu. Tadi kan dikatakan ini adjudikasi non litigasi. Pidananya jauh. Jauh arah pidana. Tapi mergo di sidang itu ya wedi Pak ya. Modelnya kayak sidang, jadi ya wis ayo tembangan repot-repot wis, ayo anu ae kan gitu ya. Terus kalaupun ada apa namanya permohonan sengketa dan panggilan dan sebagainya, betul hubungi kita. Nanti akan kita lakukan pendampingan. Cuma memang saya kadang-kadang sama bagian hukum ya rada gemes saya ini. Bagian hukum itu golek pengacara kaya OC Kaligis ngono lho. Nah, karena pendampingannya biar nggak tahu kalah gitu loh. Nah, sampai kalah terus nek pas anu kan ya apa ya. Lanjut ya. Mbak lanjut. Nah, tadi mungkin sudah disampaikan ya. Kalau ada permohonan informasi, jangan sampai nggak dijawab, ya. Batasannya 10 hari, kan gitu ya. 10 hari harus sampean jawab. Masih sampean dijawab, apakah tidak dijawab, dia mesti tidak puas. Mesti tidak puas. Nggak apa-apa, biar aja. Misalkan ada permohonan informasi, 5 hari kerja saya menjawab. Dia mesti tidak puas. Dia mesti akan menyurati atasannya, yang kepala desa, selaku atasan PPID desa. Tidak puas karena ini. Tidak apa-apa dia. Karena memang tujuannya bukan memang benar-benar mencari informasi. Biasanya begitu. Tapi kalau ini tidak sampai jawab, nanti akan memberatkan juga kita pada saat sidang di Komisi Informasi. Maka hal yang ditanyakan di Komisi Informasi misalnya gini, ini sudah dijawab apa belum? Kan gitu. Melalui sesuai dengan tahapannya. Kalau belum dijawab, ini menjadi titik lemah kita.
Tapi kalau sudah dijawab dengan alasan yang jelas tentunya nanti akan menjadi pertimbangan komisioner bahwa oh ini sudah dicukupi kok, sudah diano. Gitu loh ya. 10 hari, kalau mau perpanjangan 7 hari, ya. Kalau sampai dengan terakhirnya sampai taruhlah ini sing dimenangkan yang pemohon informasi, akibatnya hanya dia minta sita apa namanya bukti atau dokumen itu ke pengadilan, tidak masalah. Jadi jangan khawatir. Lanjut. Ini keberatannya ya kan, tadi yang saya sampaikan. Bu Elis tadi hampir sama. Saya kira banyak sekali yang disampaikan secara teknis. Lanjut Pak. Nah ini jawaban atas keberatan. Kalau ada keberatan, atasan BPID Kepala Desa menjawab. Jawabannya mesti bisa mendukung jawabannya BPID atau bukan, atau sebaliknya dia menganulir jawabannya BPID. Lanjut. Nah ini permohonan sengketa itu biasanya karena pemohon informasi tidak merasa puas dengan jawaban atas keberatan yang diberikan oleh atasan BPID. Mesti gak puas. Sampai ditanya nanti. Mesti tidak puas. Kemudian karena tidak dijawabnya pengajuan keberatan oleh atasan BPID. Apa mana gak dijawab belas, tambah gak puas. Penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi oleh Komisi Informasi. Dimediasi dulu, ya, dirunding dulu. Yang sudah pengalamannya SPJ itu hanya diperlihatkan, tidak boleh dilihat, tidak boleh difoto, sehingga semuanya hanya boleh dilihat. Dia tanya SPJ, ini loh SPJ ini sudah ada. Nggak boleh sampai lihat bon-bon nih. Kemarin kan ada yang minta begitu ya Pak Cek ya. Nggak usah dikasih. Lanjut. Nah, nanti ini jawaban atas permohonan informasi ini. Dikabulkan permohonan informasi karena BPID Desa menilai bahwa informasi yang diminta adalah informasi terbuka. Nggak apa-apa terbuka ngasih. Informasi ini memang dikuasai oleh desa. Saya kira kalau semuanya digitalisasi, gampang kita mencarinya. Ditolaknya permohonan informasi karena merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi yang diajukan oleh pemerintah desa. Bapak dan Ibu sekalian, tadi yang saya katakan saya ibaratkan daster itu adalah pasal 17. Tapi tadi disampaikan sudah sama Bu Elis. Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan uji konsekuensi nanti terhadap informasi-informasi yang panjenengan ragu iki masuk publik apa masuk dikecualikan. Ya. Bisa mengajukan itu. Sehingga untuk memilah-milah tidak bias. Batasnya jelas. Ini publik bisa dipublikasikan, sebelahnya dikecualikan karena memang tidak boleh diketahui oleh semuanya. Yang nomor yang di bawah kotak nomor 2 dan 3 itu yang nomor 2 dari bawah itu lebih ke alasan-alasan kita dalam menjawab manakala itu memang belum dikuasai atau masuk dikecualikan. Lanjut. Proses serah terima. Jika informasi yang diminta ada dalam DIP,
dan merupakan salah satu informasi yang wajib terjadi, maka proses serah terima informasi dapat dilakukan langsung oleh petugas informasi yang ada di desa. Jika informasi yang ada di DIP atau dia informasi tidak ada di DIP dan tidak dalam penguasaan petugas, maka proses serah terima dilakukan oleh PPID bersamaan dengan jawaban tertulis atas permohonan informasi. Jika informasi diputuskan terbuka pada tahap keberatan oleh atasan PPID, maka serah terima bersamaan dengan jawabannya, dilampirkan maksudnya. Semua itu Bapak dan Ibu, kalau memang panjenengan itu menyerahkan informasi harus menggandakan dan sebagainya, pengenaan biaya itu ada yang dikenakan kepada yang memohon. Jangan keluarkan dari uang APBDes atau uang pribadi perangkat desa atau sekretaris desa. Fotokopi yang dijaluk RPJMdes misalkan ya, RPJMdes, RKPdes, kan lumayan kandel tuh. Terus apalagi gitu ya, fotokopi, nggak apa-apa, kenakan biaya, dia yang harus bayar, jangan terus pakai biayanya desa. Apakah itu dibenarkan secara aturan? Dibenarkan, boleh. Ya, lanjut Mbak. Perbub 28 itu di samping mengatur pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di desa, juga mengatur tentang ini, media informasi desa. Nah, media informasi desa ini diatur di sini ada 3 media, media online, website desa, kemudian media luar ruang, ini baliho, poster, spanduk yang untuk saat ini konteksnya ketinggalan banget ya. Terus media tatap muka. Kalau tatap muka itu mesti masih dilakukan di desa karena musyawarah-musyawarah, pengajian-pengajian itu tetap dilakukan di desa. Bapak dan Ibu, lanjut. Lanjut. Sampai dengan saat ini yang sudah punya website desa dengan alamat web desa ID terakhir itu berapa? 18 ya lebih sudah ratusan, sudah separuh lah, hampir separuh. Ya terus terang yang bantu ini mendaftarkan ini Pak Mas Lukman Kumitir, teman-teman di sana. Itu bagi yang belum silahkan membuat. Kalau kesulitan enggak apa-apa, saya terus terang aja menghubungi Mas Lukman aja lah. Ya Pak Asak ya. Masih apa? Oh, belum. Ya mungkin masih proses di Kementerian Kominfo, belum keluar. Iya. Tapi maksud saya websitenya. Karena menurut saya kan kalau sudah jadi satu kan enak. Copy and paste-nya tinggal merubah database-nya saja. Dan tidak terlalu membutuhkan biaya. Saya Pak Lukman, nah ono kanca-kanca desa minta bantuan ini bagaimana? Oh Pak, enggak ada biaya katanya. Cuma yang ngerubah nginput database kependudukan ini loh Pak, saya dibantu gitu aja. Dan saya nggak ngerti ya berapaan, tapi nggak besar. Monggo. Dengan itu panjenengan punya website desa sendiri. Kalau ada pelayanan informasi di desa itu bisa langsung saya bukan bukan di endorse sama Pak Lukman enggak ya. Cuma saya menurut saya itu paling efisien, paling efektif, bener. Sampai coba ada penyedia web developer terus sampean suruh bikin web desa sendiri. Kok oleh Pak? 30 juta tak boleh. Pira Mbak? Plaza Sari berapa? 5 juta. Nggak sampai. 3 juta. Iya, itu soalnya di awal-awal. Tapi nek sing suwake-akeh paling 1,5 juta. Iya. Saiki ya sik kadus, Mbak. Ya, terkait dengan media ini, tadi yang saya sampaikan media luar ruang, media online,
tatap muka. Tolong Bapak Ibu, panjenengan tahu sekarang bagaimana dahsyatnya media sosial sekarang. Manfaatkan itu. Media online yang manfaatkan. Desa Ketapan rame terkenal ke Kementerian Parekraf itu ya karena online-nya saya kira. Kebon Tunggul, Lembah Bencirang sing kayak ngono ae ya. Terkenalnya juga karena media online-nya. Dan Kebon Tunggul kemarin cuma terakhir terkenal pelanggarannya, Pak. Karena masa PPKM Mikro dibuka wisatanya itu. Sampai pas rapat dengan Menko Marves disampaikan, "Loh, foto ini Lembah Bencirang gitu." Bu Bupati langsung shock gitu, kaget. Dipantau ternyata dari Google itu. Jadi tolong karena panjenengan semuanya ini mungkin bukan pengambil kebijakan sayangnya ya. Tapi paling tidak tadi suntik kades-kadesnya dengan virus digitalisasi. Kita usia boleh tua, saya ini Pak, kan sudah terbilang generasi apa ya? Kira-kira generasi. Tapi saya bertanya, saya sama teman-teman staf saya yang programmer, aku kepingin awal-awal dari Kominfo, saya kepingin surat perintah perjalanan dinas itu dihasil dari aplikasi, karena biar enggak tempuk dan sebagainya. Ya apa inputnya ini, pokoknya intinya surat perintah yang tak tanda tangani itu harus by system. Kalau sistem kan enggak mungkin double ya. Bisa. Ini yang lagi sekarang dibangun teman-teman itu kan saya kepingin belanja di OPD yang 5 juta ke bawah. Kalau di kami ini kan 5 juta ke atas sudah transfer Pak, online. 5 juta ke bawah masih GU itu diambil uangnya, misalkan beli makan minum yang mamin rapat yang 3 juta itu masih diambil uang kemudian dibelikan. Sekarang lagi dibangun bahwa belanja itu pun nanti di online kan, sehingga bendahara nanti nggak pegang uang sudah. Semuanya sudah pakai online, digitalisasi. Nah, tergantung ini tadi kemauan pucuk pimpinannya. Lah nek Pak Kades iku memang seneng kerabat beton tok ya. Memang susah. Bangun SDM desanya ini yang paling penting menurut saya. Sekarang sering kali saya sampaikan dulu waktu di PMD, jangan berpikir dana desa itu terus ndang ono terus. Engko nek ganti rezim bisa jadi nggak ada gitu loh. Lah mumpung akeh ini, ayo bangun mesin penyetak uangnya gitu loh. Lah kalau sekarang marketing paling efektif online Pak, ya kan? Tinggal bangun, di Ketapan rame iki ono taman ganjaran, di blawing no media sosial no online sudah. Siapa orang yang nggak kesini? Siapa orang nggak kenal se-Indonesia? Di belahan ono sungai apa itu Pak, Mas Heri? Sungai tengah sawah ngono difoto, angelnya diambil yang bagus. Ngono ya akeh sing ngrono, moro dikarcisno mlebu. Iya kan? Lah kan enak sekarang. Ya, tinggal bagaimana kita membranding dan packagingnya saja yang bagus. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.